Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifatul Izza Faradiba dari kelas Manajemen 2018 pagi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang mengelola komunikasi massa, iklan, promosi, penjualan, acara, dan pengalaman serta hubungan masyarakat. Next. Pada latar belakang di sini, perusahaan berinovasi dalam menciptakan produk baru yang bertujuan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Penciptaan produk baru ini harus diimbangi dengan pengelolaan komunikasi massa yang efektif agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan. Maka perusahaan dalam pemilihan media kan banyak, jadi perusahaan harus pandai-pandai memilih media yang dapat menunjang dan mempermudah bisnisnya. Maka perusahaan dituntut untuk lebih selektif dalam pemilihan media-media tersebut. Yang akan kita bahas sekarang adalah yang pertama, yaitu jenis komunikasi massa, apa yang dimaksud dengan iklan, apa saja yang dimaksud dengan promosi penjualan, apa yang dimaksud dengan acara dan pengalaman, apa yang dimaksud dengan public relation. Next. Untuk yang pertama ada mengelola komunikasi massa. Dalam mengembangkan dan mengelola program iklan, manajer pemasaran harus selalu memulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli. Lalu mereka dapat menggunakan 5 keputusan utama yang dikenal dengan 5M: mission, money, message, media, dan measurement. Yang pertama, dalam menentukan tujuannya, sasaran iklan ini harus berkomunikasi khusus dan tingkat pencapaiannya dengan permisah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama ada informatif advertising atau iklan informasi, bertujuan untuk menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk atau fitur baru produk yang ada di contoh iklan baterai air geyser. B. Persuasif atau advertising, yaitu iklan persuasif yang bertujuan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian produk jasa. Yang C yaitu ada reminder advertising atau iklan pengingat yang bertujuan untuk menstimulasikan pembelian produk ulang, produk jasa. Contohnya seperti iklan Coca-Cola. Yang terakhir ada reinforcement atau iklan penguat, yaitu yang bertujuan untuk muncul dari analisis mendalam tentang situasi pemasaran saat ini. Untuk yang kedua ada memutuskan anggaran iklan. Memutuskan meskipun iklan diperlakukan sebagai beban lancar yang sebenarnya merupakan sebagian investasi dalam pembentukan ekuitas merek dan loyalitas pelanggan ketika perusahaan menghabiskan 5 juta untuk peralatan modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap siklus hidup produk, pangsa pasar, dan basis konsumen. Untuk yang ketiga persaingan dan kerumunan. 4. Frekuensi iklan. 5. Kemampuan dan penggantian. Untuk yang C, mengembangkan kampanye iklan. Dalam merancang dan mengevaluasi kampanye iklan, pemasar harus menerapkan seni dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan strategi pesan atau memposisikan iklan apa yang ingin dikomunikasikan, seperti pesan dan evaluasi, kreativitas, pengembangan dan pelaksanaan, hukum dan sosial. Untuk yang C adalah memutuskan media dan mengukur efektivitas. Dalam tahap ini, pengiklanan memilih jangkauan, frekuensi, dan dampak yang diinginkan, atau jenis media utama yang memilih sarana tertentu, memutuskan penentu waktu media, dan memutuskan alokasi media secara geografis. Nomor 1 yaitu A, dan memutuskan reach, frekuensi, impact, and picture. Reach yaitu jangkauan. Reach di sini yang dimaksud adalah banyaknya orang atau rumah tangga yang berbeda yang akan diekspos melalui jadwal tertentu. Untuk frekuensi di sini yang dimaksud frekuensi yaitu dalam satu periode tertentu orang atau rumah tangga rata-rata dalam menerima pesan. Yang ketiga yaitu ada impact atau dampak yaitu nilai kualitatif dalam exposure melalui media yang telah diterapkan. Exposure atau pengulangan iklan, di sini ada 3 kali exposurean iklan, yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk yang pertama adalah
untuk memberitahukan pemirsa ada produk baru yang diluncurkan. Untuk yang kedua yaitu memberitahu audien, kayak memberitahu si pendengarnya yaitu apa pesan yang terlewat, untuk mengetahui segala sesuatu tentang produk-produk tersebut. Untuk yang ketiga yaitu meyakinkan audien bahwa keputusannya tepat kalau membeli produk itu. Untuk yang B yaitu memilih jenis media utama. Yang pertama ada target pembaca, yaitu seperti kebiasaan pemirsa media sasaran. Yang kedua ada karakteristik produk. Yang ketiga ada karakteristik pesan. Yang keempat ada biaya. Next. Jenis-jenis media utama dalam iklan. Yang pertama sudah jelas ya, pasti ada surat kabar, televisi, pengepasan kayak pengepasan langsung, radio, majalah, brosur, internet, telepon, dan lain-lain. Pokoknya yang bisa menyalurkan informasi. Yang dia ada tempat iklan. Tempat iklan di sini. Untuk yang D ada tempat iklan. Tempat iklan itu banyak ya. Untuk menyalurkan informasi itu banyak. Jenis-jenis yang barang yang dapat kita salurkan melalui informasi itu banyak, seperti papan iklan, ruang publik, titik pembelian, atau evaluasi media alternatif. Yang E yaitu memilih sarana media khusus. Perencanaan ini media harus mencari sarana yang paling efektif tentunya, baik biaya di dalam setiap bisnis media yang terpilih ataupun perencana harus bergantung pada layanan pengukuran yang memberikan perkiraan ukuran pemisah, komposisi, dan biaya media. Next. Yang F yaitu memutuskan penentuan waktu dan alokasi media. Dalam memilih media pengiklanan menghadapi masalah penentuan jadwal makro dan jadwal mikro. Masalah penentuan jadwal makro meliputi penentuan jadwal iklan dalam hubungannya dengan musim dan siklus bisnis, kayak menggantungkan kayak kondisional, seperti kayak siklusnya dilihat dulu. Dalam meluncurkan produk baru, pengiklanan harus memilih antara kontinuitas, konsentrasi, bersalah, dan berdenyut. Kontinuitas yaitu continuity, konsentrasi yaitu concentration, kayak konsentrasinya gitu, bersalah, flighting, berdenyut, pulsing. G. Mengevaluasi efektivitas iklan. Pengujian dalam riset dampak komunikasi. Suatu riset yang dilakukan sebelum iklan dimasukkan ke media dan setelah dicetak atau disiarkan. Yaitu pertama ada metode umpan balik konsumen, yaitu consumer feedback method. Yang kedua ada pengujian portofolio, yang ketiga ada pengujian laboratorium. Next. Yang kedua ada promosi penjualan. Menurut Hanafi tahun 2010, dia mengungkapkan bahwasanya promosi penjualan merupakan program dan penawaran khusus dalam jangka pendek yang dirancang untuk memikat para konsumen. Promosi penjualan yang mencakup alat untuk promosi konsumen seperti sampel, kupon, penawaran, pengembalian, dana tunai, potongan harga. Yang termasuk dalam promosi dagang yaitu potongan harga, insentif untuk iklan dan tampilan, serta barang gratis. Dan promosi bisnis tenaga penjualan yaitu pameran dagang dan kontes pilihan naga dan iklan khusus kayak pameran gitu loh. Yang pertama dalam promosi penjualan pastinya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan promosi penjualan yaitu bahwasanya Clotter et al. 2008 mengungkapkan bahwasanya tujuan promosi penjualan sangat beragam. Penjual bisa menggunakan promosi pelanggan untuk mendorong pembelian pelanggan jangka pendek atau meningkatkan hubungan pelanggan jangka panjang. Promosi penjualan biasanya digunakan bersama iklan, penjualan personal, atau sarana bauran promosi lainnya. Next. Yang B ada keputusan utama untuk mensponsori event. Menentukan tujuan atau objeknya. Tujuan itu kayak menentukan objek yang mau dituju. Yang kedua ada memilih alat promosi. Tiga ada mengembangkan program. Empat ada pengujian awal, pengimplementasian, pengendalian, dan pengevaluasian atau ukuran efektivitas. Yang ketiga ada event dan pengalaman. Banyak perusahaan yang menciptakan produk pengalaman merek di lapangan dan di luar lapangan.
Merek kecil tentu saja mengambil jalur yang lebih murah dan tidak sejelas di perusahaan besar dalam pemberian sponsor dan komunikasi. Tujuan setiap event dan pengalaman pasti punya tujuan. Yang pertama, tujuannya sponsor acara yaitu meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk. Yang B, menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek kunci. Yang C yaitu menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Yang D yaitu mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial. Yang keempat yaitu public relation atau hubungan masyarakat. Usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Fungsi utama public relation atau hubungan masyarakat yaitu hubungan pers, yaitu pers relation. Probabilitas produk yaitu produk, publicity, publikasi perusahaan yaitu public affairs, lobby atau lobbying, hubungan dengan investor atau investor relation, pengembangan produk atau product development. Yang B, ada media utama dalam hubungan masyarakat, seperti media utama tentu saja berita, pidato, acara spesial atau event, written material atau audiovisual material. Selanjutnya kesimpulan menurut saya di sini periklanan atau advertising adalah semua bentuk terbayar atas presentasi non pribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan baik dengan tujuan membangun preferensi merek atau mendidik orang. Periklanan merupakan salah satu penunjang suatu promosi penjualan yang mana diartikan sebagai marketing, kayak kita berjualan kok nggak ada iklannya, berarti kan kita kurang lancar dan efektif dalam memperjualkan produk yang kita produksi gitu loh. Yang dirancang untuk memikat para konsumen, kebanyakan langsung kepada konsumen akhir yang terkait mengambil keputusan pembelian yang positif. Sedangkan pada usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Jadi menurut saya dari periklanan, terus kita ada promosi penjualan, sampai ada usaha itu sangat ada keterkaitan, karena itu kayak dalam satu manajemen gitu dalam mempelancarkan bisnisnya seperti itu. Kalau iklan itu kan menunjang dalam suatu promosi penjualan lah. Itu adalah salah satu keterkaitannya. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.